Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. TPN Amin mengatakan ada kereta cepat hingga tol hebat, tapi jalan di desa penuh lubang. Ini kena tamparan keras begitu kan. Betul juga begitu kan. Lihat saja di desa-desa hari ini ya, jalannya berlubang ya. Angka kemiskinan semakin tinggi, tiba-tiba membuat ya IKN, tiba-tiba begitu kan buat kereta cepat, tiba-tiba ya ada tol cepat di situ begitu kan ya. Gimana nasib rakyat di situ begitu kan? Apakah mereka ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan berpihak kepada rakyat begitu? Lihat saja begitu kan. Angka kemiskinan semakin tinggi, tiba-tiba buat IKN berapa triliun di situ begitu kan ya. Ya mending buat kota yang besar di situ menghabiskan ya sedikit biaya di situ dibandingkan hanya membangun IKN. Ya benar juga ya kritikan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Di ya jalan ya di desa penuh lubang. Tidak hanya di desa, di kota-kota lihat saja begitu kan ya. Ada yang jalannya masih kurang bagus di situ padahal dia kota begitu kan. Tapi pada kenyataan hari ini kita terbukti bahwa di desa, apalagi di desa-desa begitu kan ya, walaupun dicor begitu kan ya 5 bulan, 3 bulan, 1 tahun sudah ya tidak bisa dilewati lagi begitu kan ya, agak rusak di situ. Maka disinilah yang kemudian Anies Baswedan hadir di situ, bagaimana begitu kan ya, dengan anggaran yang fantastis di situ, jalan-jalan yang ada di desa itu ya biar nyaman, santai begitu kan, ya bagus begitu kan. Agar apa? Agar ekonominya semakin cepat di situ. Kalau jalannya baik, maka ekonominya juga baik di situ seharusnya begitu kan. Inilah calon presiden yang hanya memikirkan ya kepedulian rakyat di situ, bukan atas nama kepentingan-kepentingan oligarki. TPN Amin ya ada kereta cepat hingga tol hebat tapi jalan desa penuh lubang. Lihat saja di situ begitu kan. Betul banget ya, anggaran habis dialihkan ke IKN. Bayangkan di situ begitu. IKN sudah menghabiskan berapa triliun di situ begitu kan. Ratusan triliun, bayangkan begitu ya. Ya apa namanya, kalau dibuat kota begitu kan, kota yang baik begitu hanya 200 triliun itu setiap kota ada apa namanya, bisa saja 10 kota dan sebagainya begitu kan ya, digunakan seperti itu begitu. Ini nggak lagi nyinyirin Anies ya, bikin lubang-lubang ngerusakin jalan di Jakarta katanya. Ya kata siapa? Itu kan lebih baik begitu, ada sumur resapan begitu kan. Bahkan jadi ya kalau Amin jadi presiden maka semua jalan akan menjadi tanggung jawab pusat ya. Jadi tidak ada lagi wewenang desa, wewenang kabupaten kota, wewenang provinsi, semuanya dibangun oleh pusat. Hebat. Bahkan saatnya bangun desa secara menyeluruh. Jangan cuma memfasilitasi orang yang berduit ya saja. Lihatlah di kampung-kampung para petani ya ngusungin padi ya didorong ya pakai sepeda lewat jembatan bambu yang dibuat oleh masyarakat setempat. Betul begitu kan. Saya sangat melihat bahwa di desa itu seperti itu begitu kan. Ada jembatannya masih rusak ya. Terus kemudian antara masyarakat begitu dengan masyarakat yang lain begitu kan, antara wilayah dan wilayah yang lain masih jembatannya seperti itu, mau roboh dan sebagainya begitu kan. Gimana untuk bisa maju bangsa kita kalau seperti itu? Dengan anggaran 500 triliun begitu di IKN, seharusnya kalau dibagikan kepada kota-kota yang kecil begitu kan ya, untuk dijadikan sebagai kota besar di situ ya, jalannya baik, semuanya baik, itu kan lebih baik sebenarnya, ada kemajuan di situ begitu. Bagaimana kalau di kota saja sudah berlubang jalannya, apalagi di desa begitu kan? Kan begitu logika kita begitu kan. Artinya Anies Baswedan ini sangat peduli sekali terkait dengan kemajuan kota di situ begitu. Sebagai kota inilah yang menjadi pusat titik temu di situ begitu kan ya. Bahkan TPN Amin ada kereta cepat hingga tol hebat, tapi jalan di desa penuh lubang katanya ya. Tim pemenangan nasional Timnas nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ya mengungkapkan Indonesia penuh dengan ketimpangan atau paradok ya. Bahkan hal itu terlihat di jalan-jalan desa yang penuh lubang hingga mayoritas petani dan nelayan miskin. Wow, luar biasa begitu ya. Sekretaris Dewan Pakar TPN Amin Wijayanto Samirin yang mengatakan pembangunan yang terjadi saat ini tidak diiringi dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Indonesia ini memang beragam, negeri yang penuh dengan paradok. Ada kereta cepat, ada tol hebat, tapi ada di jalan-jalan ya di desa-desa yang penuh lubang dan becek ya ketika hujan. Negara maritim ya, negara pertanian,
Bahkan tetapi mayoritas nelayan dan petani miskin, kata Wijayanto di situ. Betul juga begitu kan. Kita lihat saja bahwa di negara kita begitu, lihat saja para petani ya. Kalau kita ke desa begitu kan, lalu kemudian nanam padi di situ, lalu kemudian panen semuanya, dia pakai sepeda begitu kan. Lewat ya jalur-jalur yang kemudian jalannya sangat rusak di situ begitu. Yang tidak hanya di desa, di kota-kota juga sama begitu kan ya. Bahkan jalannya rusak di situ begitu kan. Inilah yang menjadi ketimpangan di situ yang dilihat oleh Anies Baswedan, bagaimana caranya kota itu maju, desa juga maju begitu kan. Dengan anggaran 100 triliun kalau kita diberikan ke desa begitu kan ya. Wah, ini sangat mulus begitu kan ya, apalagi ya di daerah-daerah itu begitu. Maka Anies Baswedan lebih lebih penting bahwa akan membangun di desa di situ begitu. Ini Wijayanto juga menyoroti soal kemaritiman Indonesia di Conference of Parties ya, seri Paris, sebab ya Indonesia dalam hal ini berkomitmen dalam perubahan iklim. Bahkan ya COP21 di Paris kita dengan gagah mendatangi ya zero carbon emission, tapi sejak saat itu sampai sekarang belum ada hal yang konkret yang dilakukan oleh kita bersama. Jadi Indonesia penuh dengan paradok ya. Ya kita lihat saja di negara-negara kita itu sudah bersaing, di desa-desa itu ya wah luar biasa mereka begitu kan ya, angka korupsinya masih kecil tapi di Indonesia kok angkanya semakin tinggi di situ begitu. Sehingga dengan itu ya terang Wijayanto Amin pada 2045 atau Indonesia Emas ingin menciptakan kemakmuran Indonesia. Artinya Amin ingin kondisi infrastruktur ekonomi yang sama ya, sangat luar biasa ternyata. Bahkan kalau berbicara ya apa impian Amin Indonesia Emas 2045 bukan tentang PDB per kapita begitu kan, tetapi tentang Indonesia yang satu kemakmuran. Bayangin ya, Indonesia itu satu kemakmuran itu adalah Indonesia ketika kita ya mendarat di ujung di Papua di situ. Lihat saja begitu, katanya Papua di jalan buat tol. Toh harganya kok masih itu-itu aja kok begitu kan ya. Harganya kok tidak stabil begitu kan. Jadi artinya sama aja mereka begitu. Mending ya di desa itu, di kota-kota itu ya dibangun di situ dengan kota yang baik di situ begitu kan. Apalagi ya tantangan kita sangat luar biasa begitu kan. Kalau di jalannya rusak kan gimana begitu kan. Di kota-kota jalannya rusak ya. Terus kemudian aktivitas ekonomi ya itu aja mereka begitu ya, angka kemacetan sangat luar biasa. Ya pada hakikatnya Anies Baswedan lah yang kemudian yang menjadi solusi utama di situ begitu. Saya kira ini lebih baik begitu dibandingkan dengan hal yang kemudian dilakukan ya di rezim-rezim hari ini, hanya membangun tol sana sini yang lewat ya orang-orang kaya, bukan orang-orang kita atau orang-orang sederhana begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.